Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat mendasar dan personal buat kita semua. Kita akan menyelami apa itu martabat dan nilai kemanusiaan dan gimana sih sebuah bidang yang keren bernama bioetika hadir untuk menjaga itu semua. Coba deh, pernah nggak Anda berhenti sejenak dan mikir, apa sih yang bikin kita sebagai manusia itu begitu berharga? Nah, gambar ini menurut saya menangkap esensi pertanyaan itu dengan sangat indah, nilai yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan inilah pertanyaan utamanya. Apa yang membuat hidup manusia begitu berharga? Ini bukan cuma pertanyaan filosofis loh, tapi ini jadi landasan buat cara kita berinteraksi di dunia kedokteran, sains, bahkan teknologi. Oke, jawabannya kalau menurut bioetika itu semua berpusat pada satu konsep yang kuat banget, martabat. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya? Jadi gini, martabat manusia itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan atau ya bisa hilang gitu aja. Ini itu semacam kehormatan yang udah melekat di diri kita. Ada di setiap orang, tanpa terkecuali, sejak lahir. Nggak peduli kita ini siapa atau apa yang bisa kita lakukan. Inilah fondasi dari rasa saling menghormati. Nah, poin kuncinya di sini nilai kita itu intrinsik. Apa tuh maksudnya? Artinya, kita berharga bukan karena apa yang kita kerjakan atau seberapa berguna kita buat orang lain. Sama sekali bukan. Kita berharga, ya, hanya karena kita ada. Titik. Setiap dari kita itu unik dan gak ada gantinya. Terus, gimana caranya kita melindungi nilai yang sepenting ini? Nah, untuk itulah sebuah disiplin ilmu khusus lahir. Yuk kita kenalan sama bioetika, si penjaga martabat kita. Jadi, apa sih bioetika itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini adalah studi yang menggabungkan banyak ilmu untuk melihat sisi moral dari ilmu-ilmu hayati. Fungsinya, ya buat ngebantu kita menghadapi dilema-dilema etis yang muncul dari kemajuan teknologi dan kedokteran. Istilah ini sendiri muncul di tahun 1970 oleh Van R. Potter, yang sadar banget kalau biologi dan etika itu harus jalan beriringan. Tapi, bioetika ini nggak tiba-tiba muncul gitu aja loh. Kelahirannya itu dipicu oleh kejadian-kejadian besar dalam sejarah yang, memaksa kita semua untuk bikin aturan yang jelas. Aturan untuk apa? Untuk melindungi manusia. Peristiwa-peristiwa ini tuh ninggalin jejak yang dalam banget dan akhirnya membentuk bioetika. Jadi lebih dari sekedar ide, dia diresmikan, dilembagakan jadi aturan, prinsip, dan hukum yang mengikat. Persis seperti yang digambarkan oleh buku Hukum dan Palu Hakim ini. Coba kita lihat perjalanannya. Semuanya dimulai dari sebuah masa kelam setelah Perang Dunia Kedua. Lahirlah Kode Nuremberg di tahun 1947. Ini tonggak pertama yang bilang informed consent atau persetujuan dari subjek penelitian itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini adalah jawaban langsung atas eksperimen-eksperimen mengerikan yang terjadi tanpa izin. Lanjut ke tahun 70-an, bioetika mulai jadi bidang studi formal di kampus-kampus. Puncaknya, tahun 1979 ada yang namanya Laporan Belmont. Laporan ini ngasih kita 3 pilar utama yang masih kita pakai sampai sekarang. Hormati orangnya, berbuat baik, dan adil. Nah, dari tahun 90-an sampai sekarang, diskusinya makin luas, mencakup rekayasa genetika, cloning, dan banyak lagi. Oke, tadi kan kita udah lihat sejarahnya. Sekarang, gimana sih prinsip-prinsip ini diterapin di dunia medis sehari-hari? Yuk kita lihat. Jadi, martabat itu punya 4 fungsi utama di bioetika. Pertama, sebagai pemandu persetujuan, jadi pilihan pasien itu harus dihormati. Kedua, untuk melindungi subjek penelitian biar mereka aman. Ketiga, untuk menolak eksploitasi dalam bentuk apapun yang bisa merendahkan manusia. Dan yang keempat, ini jadi dasar untuk keadilan, supaya semua orang punya akses kesehatan yang adil. Contoh paling gampangnya nih ya, informed consent. Ini tuh bukan cuma soal tanda tangan di atas kertas loh, bukan. Ini adalah sebuah proses di mana dokter benar-benar menghormati hak pasien untuk membuat keputusan soal tubuhnya sendiri. Tentunya setelah dikasih info yang selengkap-lengkapnya. Penerapannya luas banget. Contoh lain, di dunia penelitian, ada yang namanya komite etik. Tugas mereka memastikan manfaat penelitian itu lebih besar daripada risikonya buat partisipan. Terus, dalam perawatan akhir hayat atau end of life care, prinsip martabat ini memastikan kalau keinginan pasien itu dihormati dan fokusnya adalah pada kualitas hidup mereka. Tentu aja, kerjaan bioetika ini nggak ada habisnya. Seiring teknologi makin maju, tantangan-tantangan baru pun muncul. Dan ini jadi makin relevan sekarang. Lihat deh, di satu sisi kita punya kemajuan teknologi yang luar biasa banget. Tapi di sisi lain, kemajuan ini juga bawa pertanyaan-pertanyaan etis yang dalam banget. Jadi gimana caranya kita menyeimbangkan potensi yang keren ini dengan semua risikonya? Nah, ini dia dilema utamanya.
Teknologi kayak modifikasi genetik, AI di kedokteran, ini kan membuka pintu ke hal-hal yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Tapi kita juga harus berani nanya, apakah teknologi ini bakal bikin kita jadi lebih baik atau malah berisiko merendahkan nilai kemanusiaan kita? Siapa yang untung, siapa yang rugi? Apa dampaknya buat masyarakat? Belum lagi soal keadilan akses. Gimana caranya kita mastiin teknologi kesehatan yang baru ini bisa dinikmati semua orang, bukan cuma yang kaya aja. Dan satu lagi soal sensitivitas budaya. Bioetika yang sifatnya global juga harus bisa menghormati nilai-nilai dan konteks lokal yang beda-beda di seluruh dunia. Jadi, ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Saat teknologi terus membentuk ulang dunia kita, gimana caranya kita sebagai individu, sebagai masyarakat, bakal melindungi nilai-nilai inti kemanusiaan kita? Ini bukan pertanyaan dengan jawaban yang gampang, dan ini adalah percakapan yang harus terus kita hidupkan.